Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Ketika orang berpikir tentang Jepang, salah satu image yang paling menjadi mitos yang muncul dalam pikiran adalah samurai yang menakutkan atau prajurit tradisional. Tapi berapa banyak yang kamu benar-benar tahu tentang pejuang yang menakjubkan ini? Dari baju besi mereka sampai tingkat pendidikan mereka. Nah, berikut fakta-fakta mengenai samurai versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, pisau ini dikenal sebagai katana. Sebenarnya pedang ini pertama kali diimpor dari Korea dan Cina di zaman dahulu kala. Pedang memiliki bentuk lurus, bukannya melengkung seperti pisau, yang kemudian hanya dikembangkan di Jepang ketika samurai mulai menaiki kuda. Yang kedua, ada lebih banyak samurai dari yang diperkirakan. Samurai sering digambarkan sebagai kelompok kecil dan prajurit rahasia. Namun sebenarnya pada zaman dulu ada cukup banyak samurai. Bahkan catatan resmi menunjukkan bahwa ada satu waktu sebanyak 10% dari penduduk Jepang adalah samurai. Yang berarti bahwa ada beberapa anggota keluarga yang menjadi samurai. Yang ketiga, samurai lebih dari hanya sekedar prajurit. Mudah untuk membayangkan bahwa samurai hanya sebagai pejuang dan tidak lebih. Tapi sebenarnya, samurai memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Mereka dianggap sebagai bangsawan di Jepang dan biasanya memiliki tingkat melek huruf yang tinggi serta dilatih dalam mata pelajaran lain seperti matematika. Keterampilan lain seperti kaligrafi, puisi, dan upacara minum teh Jepang juga diajarkan kepada samurai. Mungkin yang paling menakjubkan dari keterampilan mereka adalah seni merangkai bunga yang merupakan dunia yang jauh dari imajinasi mereka menakutkan itu. Yang keempat, samurai tidak hanya selalu berasal dari Jepang. Banyak orang yang menonton film The Last Samurai yang dibintangi Tom Cruise mungkin tertawa pada ide orang barat menjadi samurai. Tapi sebenarnya ini benar-benar terjadi di zaman dahulu. Tidak hanya terbatas pada orang Jepang, orang-orang dari luar Jepang kadang-kadang berjuang sebagai samurai dan diberikan penghargaan pedang khusus dengan nama Jepang mereka. Beberapa prajurit samurai terkenal dari barat adalah termasuk petualang, petugas angkatan laut, dan juga pedagang senjata. Yang kelima, samurai tidak selalu membawa pedang samurai. Dalam budaya populer, seorang samurai dan pedang tak terpisahkan. Tapi untuk beberapa waktu, ada samurai yang bahkan tidak membawa katana. Sebaliknya, selama bertahun-tahun senjata pilihan samurai adalah busur dan anak panah, dan hanya kesininya saja mereka menggunakan pedang. Salah satu alasan perubahan ini adalah bahwa samurai mulai berperang dengan naik kuda, dan pedang lebih mudah untuk digunakan dalam situasi seperti ini daripada busur dan anak panah. Yang keenam, ada juga samurai wanita. Kebanyakan orang berpikir dari samurai hanya laki-laki saja, tapi samurai wanita juga ada loh. Wanita yang berjuang sebagai samurai dikenal dengan nama Onna Bugeisa, dan dokumen sejarah menyebutkan mereka di tahun 1500-an. Dalam beberapa pertempuran, sepertiga dari para pejuang samurai dikatakan terdiri dari perempuan. Wow, keren nih. Yang ketujuh, seorang samurai akan selalu memberikan nama pada pedangnya. Memang benar bahwa seorang samurai akan selalu memiliki nama untuk pedangnya, dikarenakan pedang samurai dianggap sakral. Yang kedelapan, samurai yang pasifis. Orang berpikir bahwa samurai menyukai berperang dan memiliki citra prajurit yang tak terkalahkan. Padahal sebenarnya tidak begitu. Pada kenyataannya, samurai yang berasal dari kelas bangsawan yang diajarkan untuk hanya menggunakan pedang samurai sebagai pilihan terakhir jika mereka masuk ke sebuah perkelahian maksud kami. Bagian dari alasannya adalah bahwa senjata ini dianggap sakral dan samurai diajarkan untuk tidak menggunakannya sembarangan kecuali dalam pertempuran. Yang kesembilan, senjata samurai dipakai oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Baju baja yang dikenakan oleh samurai dirancang untuk menjadi ringan dan memungkinkan dipakai untuk bepergian.
dan itu terdiri dari lempengan besi yang dapat dipindahkan, dipernis, diikat dengan dasi sutra atau tali kulit sebagai perbandingan baju baja yang digunakan sebagai alat senjata lain yang dipakai oleh Satria Barat. Baju besi samurai saat itu dijadikan pertimbangan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan kemudian mereka mengadaptasinya dengan dibuatnya jaket anti peluru. Tidak banyak orang yang tahu bahwa jaket anti peluru adalah gagasan atau ide dari baju bajanya para samurai. Yang ke-10, pedang merupakan bagian dari jiwa samurai. Sebuah pedang samurai atau katana dianggap sebagai perpanjangan dari samurai dan merupakan bagian dari jiwanya. Siapapun yang bukan samurai tidak diizinkan untuk membawa pedang samurai dan akan menerima hukuman mati jika mereka melakukannya. Wow, ngeri. Nah, demikianlah fakta-fakta mengenai samurai versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.